sampaikan 3 minggu yang lalu tentang surrender to the king. Nah, tema kita bulan Maret memang surrender to the king. Dan kita masuk dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan bersama supaya bagi yang tidak mengikuti atau tidak hadir, supaya saudara tidak lost, saudara bisa mengikuti. Untuk itu saya review sebentar. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena saya juga akan mengambil banyak poin dari Amplified Bible. Jadi tidak ada salahnya saya juga membacakan buat kita semuanya dari kitab Amplified Bible dalam pasal yang sama, Roma 12 ayat 1 dan kedua, berbunyi demikian. I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of, dalam kurung, all the mercies of God, to make decisive decision of your bodies, presenting, dalam kurung, presenting all your members and faculties, tutup kurung, as a living sacrifice, holy, dalam kurung, devoted and consecrated, tutup kurung, and well-pleasing to God, which is your reasonable, buka kurung, rational, intelligent, tutup kurung, service and spiritual worship. Buka kurung, tutup kurung adalah emphasisnya. Makanya disebut emphasize Bible. Penekanan katanya. Supaya dipermudah untuk mengerti. Ditambahkan beberapa kata yang mungkin tidak sesuai dengan aslinya. Tetapi hanya menjelaskan meaningnya sehingga mudah dimengerti. Sekarang ayat yang kedua. Do not be conformed to this world, dalam kurung, this age, dalam kurung juga fashion and after adapted to its external superficial custom, tutup kurung, but be transformed or changed by the entire renewal of your mind by its new ideas and its new attitude, so that you may prove for yourself. Prove for whom? For whom? For whom? Kenapa saya tanya ini? Banyak kali kita melakukan ibadah dengan benar bukan untuk show off. Bukan untuk membuktikan kepada orang lain we are spiritual, we are better, we are good. But everything we worship God, we change and we repent is to prove to yourself that you are changed. Are you with me? Prove to yourself, bukan aku supaya orang lain lihat aku bertobat nih. Supaya orang lain lihat aku ini sekarang udah berubah. Bukan itu tujuan daripada pertobatan atau perubahan hidup. Tujuannya adalah to prove to yourself that you change. Kalau engkau belum melihat dan engkau belum merasakan dan belum bisa membuktikan bahwa engkau berubah, ya apalagi orang lain. Kalau cuma show off berubah di gereja cuma 2 jam, 1 jam setengah, kelihatan lebih rohani, nanti pulang jadi rohana. Ya what for? Nggak akan membawa benefit buat hidup kita. Karena Tuhan mau kita berubah bukan untuk orang lain. Tuhan mau kita berubah untuk diri kita sendiri. Oke, kita teruskan. What is good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Saya tadi lompat. Oknum pertama perubahan kita ditujukan bukan kepada diri kita saja. Pertama adalah kepada Tuhan. Sehingga kita mengadjust hidup kita bukan memenuhi keinginan bapak, ibu, gembala, atau orang tuamu, papa, mamamu, atau orang-orang yang kau anggap lebih spiritual, tetapi adalah untuk Tuhan dan untuk dirimu. Dalam kurung yang terakhir dikatakan, in His sight for you. Di dalam pandangan Tuhan untuk hidup kita.
Jadi kita perlu menselaraskan, mengubah cara pikir, cara pandang, dan attitude kita untuk disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau dan kita lakukan. Bukan untuk membuktikan kepada siapapun that you are good. Nah, itu pertama. Jadi saya membagi 4, saya sudah katakan minggu lalu bahwa dasar dari pelajaran ini adalah cuma untuk satu. Dasar dari komitmen, Roma 1 ayat 1a. Kedua, karakter dari sebuah komitmen, Roma 12 ayat 1b. 3 yang kita akan bahas sebentar, tuntutan atau persyaratan dari sebuah komitmen atau penyerahan, Roma 2 ayat 2a. Lalu keempat, pengaruh atau dampak dari sebuah komitmen atau penyerahan, Roma 2 ayat 2b. Nah, saya sudah jelaskan 3 minggu lalu bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan Roma 12 ayat 1 dan 2, yaitu menyerahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan tanpa kita mau melakukan komitmen. Saya ngulas sebelah kiri kanannya, dengar. Komitmen kita bukan ke gereja, bukan ke pendeta. Komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi adalah bohong kalau Anda komitmen kepada Tuhan, Anda tidak komitmen kepada gereja, Anda tidak komitmen kepada pelayanan, Anda tidak komitmen kepada suami istri Anda. Tanda kita komitmen kepada Tuhan ditandai dengan perubahan yang of course perubahan itu akan sangat mempengaruhi perilaku dan attitude kita. Di sini di depan boleh geser, masih ada 2 tempat kosong nih loh, di depan nih. Oke. Jadi poin pertama, dasar dari komitmennya apa? 2-3 minggu lalu saya sudah jelaskan dasar dari sebuah komitmen adalah anugerah atau grace. Kita tidak bisa melakukan sebuah komitmen sebelum kita menerima anugerah dari Tuhan. Karena anugerah begitu melimpah, kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan, maka firman Tuhan kita bisa lakukan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan. Nomor 2, karakter dari sebuah komitmen adalah bersikap wajar dan logikal. Ada banyak orang bilang bahwa datang kepada Tuhan, mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan jangan pakai logika. Dan saya menentang pengajaran ini. Karena saya sangat percaya tanpa saudara bisa mengerti logika firman Tuhan yang saudara tanamkan di dalam cara berpikirmu, maka engkau tidak mungkin bisa 100% komitmen kepada Tuhan. Komitmen yang dipaksa karena memang harus, pokoknya begini, pokoknya lu harus begini, kamu harus begini. Itu tidak akan bertahan lama. Hanya sementara saja bisa terjadi. Karena mungkin dalam kebutuhan, karena mungkin dalam masalah kesesakan. Tetapi kalau kita dengan kesadaran penuh mengerti apa yang Tuhan kerjakan buat kita, apa yang anugerah sudah kerjakan buat hidup kita, apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita, maka dengan logika penuh kita sadar bahwa we are nothing dan He is everything. Dengan logika pengertian ini, maka akan bertahan lama seumur hidup kita. Kita mengerti that even though you are already been somebody up higher there, menjadi orang yang sangat berkuasa, berpengaruh, sangat kaya, tetapi you understand it that all you have, semua yang kau miliki itu adalah given by God. Even your life is given by God. Even your spouse, your children is given by God. So we are nothing. Nah, dengan kesadaran ini, nggak mungkin, sorry saya harus bicara terang-terangan, nggak mungkin pada waktu kita dibaptis, cuman hidup kita yang dibaptis, tapi dompet kita ketinggalan. Ngerti maksud saya? Ada banyak orang nggak bisa bayar perpuluhan, nggak bisa memberikan persembahan, nggak bisa memberikan apapun karena dia bilang, for what? Tuhan kan nggak perlu. Tuhan tidak perlu.
tetapi pekerjaan Tuhan perlu. Nah, ada banyak orang yang bertobat tetapi separuh-separuh. Aku mau ikut Tuhan, tetapi yang pengertian ini, yang bagian pojok-pojok biru, internetku dan lain sebagainya, chatting, flirting dan lain sebagainya, aku mau simpan buat hidupku, nobody knows. Nah, pengertian seperti itu bukan hidup untuk mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak lagi yang berkata, oke, aku pelayanan, aku bertobat, aku sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tapi pergaulanku, aku suka dengan orang ini, walaupun orang ini bukan anak rohani, walaupun orang ini ngomongnya selalu jelek, selalu kotor, it's okay loh, gak apa-apa toh. Nah, juga saya gak percaya dengan orang yang seperti ini. Karena saya juga percaya, walaupun konotasinya negatif, ada satu pepatah yang berkata, bird will always fly with the same feather. Burung akan selalu terbang dengan yang bulu-bulunya sama. Kalau saudara merasa sakit hati, merasa terkucilkan dalam keluarga, dalam pergaulan, begitu ketemu di gereja orang-orang yang sejenis, gampang sekali ketemu tuh loh. Bisa saling tarik, menarik, langsung klop, ketemu, ngobrol, ngerumpi, gosipin gembalanya, gosipin ininya, gosipin siapanya. Wih, kita cocok ya, makan bersama, pergi bersama, ngobrol bersama, chatting bersama, cocok. Kita ketemu teman akrab. Dan selalu akan demikian, orang-orang yang borju, orang-orang yang mengutamakan materialistik, akan mudah sekali ketemu dengan orang yang pakai gentong. Tahu gentong? Gucci dan gentong gitu loh ya. Kalau nggak branded, it's not my class. Kita nggak bisa bergaul dengan orang yang seperti itu. Sehingga akan banyak orang-orang yang akan berkata bahwa untuk menyamai level, maka tumengos laku keras. Tahu tumengos? Mangga 2, aduh susah amat. Oh, brother. Kenapa? Oh, baru lagi istilah brotherland, tumengos and brotherland. Ya. Terlalu banyak. Bukan orang yang nggak mampu beli. Mereka mampu beli. Saya ketemu dengan orang-orang yang punya duit yang kaya, tapi mereka pakai benda-benda yang seperti itu. Kenapa? Karena understanding mereka nggak mengerti bahwa kalau Anda beli barang-barang KW, entah itu KW 2, KW 1, KW super, semuanya itu adalah KW. Semuanya itu adalah merugikan orang lain. Anda mau nggak kalau usahamu hebat, berhasil, terus orang lain nilu produkmu dan dijual dengan sama dan lebih murah? Sakit hati nggak kita? Kalau kita sakit hati, kenapa kita lakukan kepada orang lain? Kalau belum bisa beli barang-barang bermerek, jangan lakukan. Beli barang merek Cibaduyut juga ada mereknya. Amin. Saudara, ini loh yang makanya karakter dari sebuah komitmen. Kita tidak bisa mengikuti ilah zaman seperti ini sekarang. Semuanya serba konsumerisme dan perlu semua sophisticated, mobil harus terbaik, semua harus terbaik. No. Dan banyak gereja merangsang kita untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Bukti bahwa engkau diberkati Tuhan. Lihat, dulu 10 tahun yang lalu baru bertobat kita masih ngeren. Sekarang kita rumahnya sudah difokus. Saya nggak percaya itu bukti bahwa engkau diberkati Tuhan. Bukti engkau diberkati Tuhan bukan materimu yang bertambah. Tapi love God, love to God itu bertambah. Body berkembang bukan cuman ke depan ke belakang tapi ke kiri ke kanan kata Yuli katanya begitu. Ya. Saudara, itulah 2 bagian yang sudah kita bahas yang 3 minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Tuntutan dari sebuah penyerahan atau komitmen. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2a berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, bagi kita, mungkin saudara yang generasi X, Y, atau milenial, atau alpha, saudara mungkin nggak ngerti apa itu pembaharuan budi. Ini budi, ini ani, budi berubah, bukan itu. Pembaharuan budi adalah di sini adalah pembaharuan pola pikir. Ya, yang pertama ada kata kalau kita mau sungguh-sungguh hidup, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan komitmen. Bilang komitmen. Ada dua hal di sini. Pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata jangan adalah berarti negatif. Don't. Jangan, tidak. Itu negatif, bukan negatif dalam pengertian melakukan yang negatif, bukan. Tapi negatif sentence. Dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, yang kedua dikatakan yang positif, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kata berubah adalah kata awal yang dikatakan dalam transformasi. Atau boleh dikatakan juga dalam bahasa aslinya adalah metamorfosis, metamorfosa. Nah, kata metamorfosa adalah bukan cuman berubah bentuk dari kecebong menjadi kodok. Tahu kecebong? Bagi yang sudah lama di Australia, kecebong nggak tahu. Mainan masa kecil buat orang desa. Ya, orang kota nggak pernah main kecebong. Main orang kota. Oke, yang kedua, kata pengertian metamorfosis atau perubahan bentuk bukan cuma luar, tetapi perubahannya dimulai dari dalam adalah yang paling lebih jelas kelihatan adalah perubahan dari sebuah ulat, seekor ulat menjadi sebuah kupu-kupu lewat kepompong. Tapi perubahannya adalah tujuannya untuk menjadi kupu-kupu, bukan ulat menjadi kepompong. Nah, kata metamorfosis sendiri adalah perubahan dari ulat yang menjijikkan, yang kelihatan menggelikan, masuk ke dalam kepompong. Nah, kepompong inilah tabung untuk direform. Pada waktu Tuhan mereform kita, maka kita akan melalui fase, dengar baik-baik, tidak enak, gelap, sakit, dan kadang-kadang kita tidak melihat fungsinya. When the process there, tadi pagi saya salaman dengan seorang, Pak jangan panggil-panggil saya sedang di Gua Adulam. Saya bilang justru di Gua Adulam itulah kebaikan Tuhan untuk mentransformasi kita. Kebaikan di Gua Adulam itulah Tuhan tidak mencurahkan berkat yang berkelimpahan untuk mengubah kita. Tetapi pada waktu kita ada di dalam kesesakan, disalah mengerti, bahkan kita mungkin bukan salah ngerti, kita yang salah ngerti, kita yang berbuat salah. It's okay for you to have mistake, fallen. But itulah cara Tuhan untuk membuat kita berubah. Jangan pada waktu kita jatuh, pada waktu kita dalam keadaan gak enak, kita langsung putus asa. Biar saya miskin di sini, nanti kaya di surga. Di surga gak ada orang miskin. Biar saya diemperin aja Pak, yang penting masuk surga. Surga gak punya emper. Di surga semua mansion. Saudara kalau anak Kristen masih ngomong kayak gini, kok merendahkan Tuhan. Tuhan bilang, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan mansion bagimu. Masa kau minta cuman emper? Berarti kau sedang merendahkan apa yang Tuhan kerjakan. Are you with me? Saudara, inilah kenapa kita sering seperti itu. Karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Nah, dalam Roma 12 ini justru ayat 1 dan 2 diajarkan kepada kita supaya kita bisa berubah untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kalau baca Alkitab aja tarsok. Tahu tarsok? Ntar besok. Nantilah dulu, belum sempat. Masih repot, masih gini, masih begitu. Nah, tidak mungkin mencapai sebuah komitmen. Tidak mungkin kita mencapai sebuah penyerahan kalau hidup kita tidak mau diatur
oleh firman Tuhan yang engkau sadari. Firman Tuhan tidak berkuasa dalam hidupmu sampai engkau menyadarinya, sampai engkau mau melakukannya. Kita buka apa yang Paulus katakan. 1 Korintus 7 ayat 31. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Louis Vuitton ada di sorga enggak? Hermes ada di sorga apa enggak? Saudara, semua benda-benda yang kita pakai, yang kita anggap itu satu prestis, yang kita anggap itu satu achievement, yang kita anggap itu satu kenikmatan. Waktu kita mati itu ditinggalin. Tidak kita bawa. Nah, orang-orang Chinese zaman dulu, nggak tahu sekarang, yang saya tahu zaman dulu, itu terlalu naif. Karena benda-benda yang sangat disukai oleh yang meninggal, dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke dalam lubang kubur, dan akibatnya terlalu banyak kubur digali dan dirampok. Karena terbukti bahwa barang itu nggak ikut ke sorga. Ada di dalam tanah, ada di dalam kuburan. Yang lebih parah lagi, saya tidak menyinggung suku manapun, ada orang-orang yang meninggal, kasihan, dibawain mersi-mersian dari kertas, istana-istanaan dari kertas, dibawain perhiasan-perhiasan dari kertas, bayarnya jutaan bahkan puluhan juta, terus dibakar, dan mereka percaya, meyakini ini akan ada sampai ke sorga, nanti mamanya, engkongnya, empeknya semuanya bisa menikmati mobil yang indah di sana katanya. Jalat. Saudara, jangan engkau lalu dengan pengertian dunia-dunia yang sekarang ini berlalu. Yang sedang ini ada gitu loh. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, kita tidak akan pakai di sana. Sebab dunia yang seperti kita kenal sekarang ini akan berlalu. Perhatikan itu semua. Nah, kalau semuanya ini akan berlalu, yang perlu kita kejar adalah kebenaran firman Tuhan yang abadi, yang kekal. Amin. Galatia 1 ayat 4, orang yang sama yang bernama Paulus juga menuliskan pesan seperti ini. Tuhan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dunia yang sekarang ini, dunia yang masih dikuasai setan. Ada banyak pendeta bilang, Tuhan sudah menebusnya. Benar, Tuhan sudah menebusnya secara roh, tetapi secara fisikal belum. Sedang dalam proses. Makanya doktrin kita percaya bahwa kingdom of God is done and yet to come. Done in spiritual, yet to come di dalam psychological, and also di dalam physical. Kapan akan done 100%? When Jesus second coming. Jesus return on earth untuk berkuasa di bumi sebagai raja. Baru apa yang Paulus katakan, semuanya akan diubah seluruhnya. Dan dia akan berkuasa sebagai raja di atas segala raja. Baru itu kegenapan dari seluruh rencana Tuhan. Ada banyak gereja yang mengajarkan doktrin kingdom now. Bahwa kerajaan surga sudah datang 100% sekarang. Dan kita tidak mempercayai itu. Bukan. Kita done and yet to come. Masih percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa kegenapannya semua akan datang. Jadi dunia yang Anda lihat sekarang ini akan berlalu. Kalau sudah done gak akan berlalu. Seterusnya seperti ini. Rasul yang sangat dicintai oleh Yesus menulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi
acuan Roma 12 ayat 1 ini berkata kepada kita, jangan pakai skema, jangan pakai ukuran yang saat ini dunia berikan kepadamu. Kalau lo mau berhasil begini, jangan begini. Itu adalah tidak benar dalam kacamata firman. Yang mengerti katakan amin. Dan kita seringkali salah kaprah dalam pengertian ini. Karena kebenaran yang menyakitkan adalah, dengar baik-baik. Kebenaran yang saya lihat menyakitkan terjadi di tengah-tengah kita. Keadaan yang seperti sekarang ini, bahwa banyak anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan yang sudah melayani di gereja dan melayani Tuhan bukan melayani gereja, tapi pola pikir mereka, pengertian konsep hidup mereka masih tidak beda dengan orang dunia. Ini yang menyedihkan buat saya. Disuruh komitmen, disuruh sacrifice, enggak lah. Tetapi kalau dibilang kamu butuh berkat Tuhan, amin. Butuh kesembuhan, amin. Jadi seringkali kita memakai Tuhan untuk kepentingan diri kita. Untuk mencapai apa yang kita inginkan. Gereja kita tidak mengajarkan ini. Gereja kita mengajarkan Tuhan akan memberkatimu. Bukan cuma yang engkau butuhkan. Tetapi apa yang kau inginkan di dalam hatimu juga akan Tuhan berikan. Dan apa yang ada diinginkan di dalam hatimu bukan apa yang dunia tawarkan. Karena apa yang ada diinginkan hatimu harusnya adalah apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Ini perbedaannya. Sampai sekarang banyak orang berkata, kalau saya tanya, apa sih rencana Tuhan dalam hidupmu? I don't know, Om. Nah, I don't know, Pak. Tapi yang penting saya kenal Tuhan, saya mati masuk surga. Nah, ini kebanyakan seperti ini. Kalau Anda cuma punya prinsip seperti ini, yang penting aku mati masuk surga, Anda akan sangat mudah diombang-ambingkan dengan pola pengajaran yang ditawarkan di luar sana. Ada sesuatu yang hebat, wah luar biasa, wih ini, cari ke sana. Ada lagi sesuatu yang banyak dikagumi. Wih ini. Jadi kita diombang-ambingkan karena kita tidak punya konsep dalam pola berpikir yang benar. Yang seperti Paulus katakan. Haleluya, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita baca. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Apalagi dengan era globalisasi, internet, YouTube. Banyak pendeta-pendeta menawarkan sepertinya benar, tetapi kalau Anda dengar dengan pengertian firman yang truth, yang murni, itu ditwist. Saya tidak berkata bahwa gereja kita yang paling benar, no. Saya pun masih belajar, saya pun masih banyak kekeliruan. Saya pun masih banyak kesalahan, saya pun masih perlu terus di-upgrade, dirubah. Tetapi jangan gegabah dengan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau izinkan masuk ke dalam pola pikirmu. Karena itu akan betul-betul mempengaruhi hidup kita. Tetapi izinkan Tuhan, bacalah Alkitabmu, bacalah renungan-renungan yang sehat. Yang paling menjamin bukannya promosi, yang sudah jelas yang ada dari gerejamu. Gak usah angkat tangan, batsit dibaca apa enggak? Nah, gak tahu Om sih itu apa ya. Nah, jadi kebanyakan dari kita adalah seperti itu. Ada banyak yang lebih baik lagi. Pokoknya yang penting kan hari Minggu saya ke gereja Om. Nah itu yang saya katakan. Kristen tradisi. Yang penting ke gereja, setor muka sama pendeta. Supaya ibu gembala tidak telepon dan tidak nyari. Ya. Bukan itu. Ada lagi yang lebih baik lagi sedikit. Dia bilang, oke Om saya lewat online. Nah saya mau berkata kepada yang lewat online gak menyinggung. Tetapi lewat online adalah one man show. Satu arah. Anda tidak terinteraktif dengan seluruh kegiatan jemaat. Dan Anda mendengar, Anda berpikir, Anda bertumbuh.
Kalau memang Anda sakit, kalau memang Anda punya masalah, kalau memang Anda punya problem tidak bisa hadir ke gereja, online is good solution. Tetapi kalau Anda bisa dan Anda memilih untuk tidak hadir, Anda sudah tidak lagi melakukan firman Tuhan dengan benar. Karena Alkitab berkata, lebih baik kita berkumpul bersama-sama, tumbuh bersama, dan of course kita akan tergesek, of course kita akan tersinggung, of course kita akan gak suka dengan sikap beberapa orang. Tetapi itulah caranya kita bertumbuh. Gak cuman you pikir I bertumbuh. Ya, bertumbuh itu bukan karena you pikir. Bertumbuh itu bukti bahwa you ada di gereja, mau digesek dan bertumbuh dalam kehidupan rohanimu. Maaf, saya rada keras berkhotbah hari ini. Karena it's impossible bagi kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau cara berpikir kita, cara ibadah kita tidak mau berubah. Perubahkanlah dengan pembaharuan budimu. Salah satu contoh saya bilang, kalau Anda ketemu makanan enak, sangat enak dan memuaskan, Anda dengan sangat mudah berkata kepada orang lain, lalu kalau lu mau makan ini, restoran itu lu enak. Kalau Anda sangat puas dengan Tuhan, Anda pasti dengan sangat mudah untuk berkata, yuk ikut aku yuk ke gereja. Bukan promosikan gereja gua khotbahnya ciami, gereja gua musiknya oke, gereja gua suasananya begini, suasananya begitu. Itulah cara-cara dunia saat ini. Mengajak orang untuk masuk ke dalam lingkungan mereka, untuk memuaskan selera mereka. Halo? Bukan mengajak orang untuk ketemu Tuhan. Saya sangat sedih dengan banyak sekali orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk pindah gereja hanya karena gerejaku lebih bagus, gerejaku lebih begini, gerejaku lebih begitu. Dan itu tidak menurut saya itu tidak biblical. Buat apa mindahin orang yang sudah punya rumah? Kalau Anda betul-betul mau betul-betul menjadi hamba Tuhan yang benar, cari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Amin. Change your mind. Rubah cara hidupmu, rubah cara berpikirmu. Bukan memenuhi gereja dengan anggota gereja lain, tapi carilah gereja, penuhilah gerejamu dengan orang-orang yang hilang. Seperti Tuhan Yesus mencari domba yang terhilang. Nah, kalau ada domba yang tadinya aktif terus tidak aktif lagi di dalam gereja, itu bukan terhilang, itu menghilang. Saya belak-belakan. Seringkali kita juga salah ngerti bahwa ada orang yang gak aktif di jemaat yang terhilang. Bukan terhilang. They choose to be like that. Karena mereka udah pelayan, udah mengerti kebenaran. Tetapi mungkin karena ketersinggungan, karena tidak enak satu dengan yang lain. Mari kita rubah dengan pembaharuan pikiran kita. Kalau kita komitmen, aku tersinggung. Ya gak apa-apa lah, tersinggung lah. Tapi anyway, aku tetap mau cari Tuhan. Itu yang benar. Tidak ada orang yang berinteraktif berhubungan tidak pernah menyinggung. Tadi pagi saya ketemu juga seorang keluarga. Mana ada suami istri yang selamanya rukun terus. Nggak pernah beda pendapat. Nggak pernah berdebat. Ada di sini? Kalau ada, mari maju ke depan. Saya minta didoain. Sungguhan. Kalau ada, saya minta didoain. Karena saya sama istri saya berpikir saya sudah cukup rohani, tetapi kita sering beda pendapat. Nangkep nggak? Jadi mari kita belajar sesuatu bahwa perubahan itu berubah dengan bukan cuma perubahan bentuk. Kalau dulunya gundul sekarang rambutnya panjang, bukan. Kalau dulu pakai baju kaos sekarang pakai jas, bukan. Tapi perubahan itu dari dalam. Metamorfosis, dari kecebong menjadi kodok, dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Dan dengar baik-baik, you cannot do it. Only God, Holy Spirit can do it. Izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu untuk mengubah engkau. Amin. Hanya Tuhan yang bisa mengubah cara berpikir kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah, tetapi Anda harus mau.
Kalau Anda tidak mau, prosesnya makin lama. Bukan Tuhan gak kuasa. Pasti akan mengalami jatuh bangun, kegagalan, detur, putar sana, putar sini. Tetapi Tuhan punya kuasa, Tuhan pasti akan membuat engkau bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Nah, kita belajar dari siapa? Bukan dari Paulus, bukan dari Yohanes, tapi mari kita lihat dari mbahnya yang ngajarin kita tentang kuasa perubahan. Matius 17. Matius 17 ayat yang kedua. By the way, do you learn something? Matius 17 ayat yang kedua, kita baca. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kejadian yang sama ditulis oleh murid yang berbeda yang bernama Markus. Markus 9 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Coba, gak apa-apa Juli boleh jawab. Kenapa Tuhan hanya membawa Yohanes, Yakobus, dan Petrus? Murid Tuhan bukan cuma mereka. Murid Tuhan ada 11 yang lain. Bahkan mungkin 11 karena Yudas sudah meninggal. Saudara, belum, sorry. Yudas belum meninggal, masih ada 12. Tetapi yang Yesus bawa ke puncak gunung Transfiguration cuma John, Jacobus, and Peter. Kenapa yang 8 gak diajak? Come on. Murid-murid Tuhan sama. Dan Tuhan bukan sekedar memilih karena dia suka, dia senang. Tetapi dia memilih siapa orang yang akan ditunjukkan kemuliaannya. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Kalau Anda pelajari, ini adalah 3 orang yang sangat dekat dengan dia. Dan hampir mujizat-mujizat yang terbesar Tuhan lakukan di depan mereka. Waktu Tuhan mau membangkitkan orang mati, Tuhan juga membawa mereka. Yang lain bukan dianaktirikan. Nah, makanya saya mau berkata begini. Tuhan sendiri punya circle, lingkaran. Dia yang sangat dia kasihi siapa? Yohanes. Dari lingkaran 1 ada orang yang sangat dia percayai, yang dia sangat mau menaruh kehidupannya. John, Yakobus, dan Petrus. 3. Dari 3 Tuhan punya lagi 12. Dari 12 Tuhan punya lagi 70. Dari 70 Tuhan punya lagi 120 yang di atas kamar loteng. Dari 120 Tuhan punya lagi 500 yang melihat dia naik ke atas surga. Waktu Yesus naik, ascended to heaven, ada 500 orang yang berkumpul. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan bukan memilih karena dia favoritism. Tetapi Tuhan memilih kepada orang-orang tertentu untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan saya percaya ini adalah karena responsif mereka. Mereka Tuhan mengajarkan semua sama. Tidak ada yang berbeda. Jadi responsif mereka ini yang berbeda. Kalau Yohanes tidak terkenal dengan mujizat, tetapi dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk mencintai. Makanya kita kenal John dibilang the apostles of love. Tuhan melihat kita semuanya masing-masing dan saya percaya Tuhan membentuk kita seperti ini. Jadi kalau saudara diperlakukan berbeda dengan orang lain, jangan iri. You are spesifik di depan Tuhan dan saudara punya karunia yang berbeda, punya panggilan yang berbeda. Amin. Bukan Tuhan pilih kasih, enggak pilih kasih, Tuhan membedakan. Yes. Membedakan, tetapi Tuhan pakai perbedaan ini untuk memuliakan dia. Nangkap saudara?
Saya harus cepat-cepat ini, kalau nggak selesai-selesai. Dan perubahan ini Tuhan tunjukkan kepada mereka yang sungguh-sungguh akan melihat secara pribadi, secara jasmani untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Tetapi saudara berkata, ya nggak apa-apa dapat itu buat mereka, yang rasul-rasul yang dipilih. Saya kan nggak perlu terlalu berubah toh. Saya kan memang begini-begini aja. Dari sononya juga begini. Saya juga suka duduk di belakang gitu loh ya. Datang terlambat. It's okay lah. Yang penting saya ke gereja gitu loh. Ya, yang penting pelayanan. Enggak lah Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya mah dari dulu juga memang begini-begini aja. Dari oroknya juga saya begini Pak, gitu loh ya. Ada banyak orang yang seperti itu. Dan saya mau berkata, no you are not. Kita buka ayatnya. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang Tuhan mau merencanakan Ijul berubah apa enggak? Tuhan mau merencanakan Johan berubah apa enggak? Tuhan mau merencanakan Daniel berubah apa enggak? Tuhan ingin merencanakan kita semua berubah. Jangan kita berkata bahwa saya dari dulu juga begini, nggak bisa berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah, maka saya pun tidak berubah. Loh, saya masih dengar banyak orang yang seperti itu. Jangan paksa saya ya. Saya dari oroknya udah begini, begitu loh. Kalau you baik sama I baik sama you. Kalau you jahatin I, habis you. Itu bukan perubahan kasih Kristus. Itu masih berubah dari murtad ke perjanjian lama. Tahu perjanjian lama? Alkitab berkata perjanjian lama, hutang gigi bayar gigi, hutang gaplok bayar kaplok. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, tampar kiri kasih kanan. Ada nggak? Saya juga belum sih. Mending ngaku duluan daripada ditunjuk orang. Apa lu udah bisa? Mendingan ngaku duluan. Kalau digaplok ya apa mau nggak mau pasang kuda-kuda juga lah ya. Saya sedang berubah. Begitu digaplok, haleluya, satu lagi dong. Begitu difitnah, dijelekin orang gini, yang lainnya dong. Amin. Saya sedang berubah. Saya mau berubah. Tapi saya menyampaikan di sini, Tuhan punya rencana buat semua jemaatnya berubah. Bukan berubah karena keinginanmu. Saudara, kalau engkau ingin berubah, saya udah bilang, perubahanmu mungkin 3 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 3 tahun. Tetapi engkau akan kembali kepada jati diri asalmu. Tapi kalau perubahan itu dibuat oleh Tuhan, kalau perubahan itu saudara mau, dipaksa oleh Tuhan, sakit. Pada waktu Tuhan paksa, tidak sesuai dengan keinginanmu, tidak sesuai dengan apa yang kamu sukai, engkau akan mengalami sacrifice. Nah ini yang saya katakan, you will never give your sacrifice to God unless you more sacrifice. Kalau Anda mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, tidak ada cara lain dengan daging kita harus dibakar hidup-hidup. Izinkan Tuhan menyakitimu untuk membuat engkau lebih baik. Bahkan saya sering berkata, sebuah ilustrasi yang saya ciptakan sendiri, berkata begini, ada banyak orang berkata salib untuk mengubah hidup. Saya bilang tidak, saya nggak setuju. Salib tidak mengubah hidup. Salib membunuh hidupmu. Are you with me? Kerajaan Romawi, tentara Romawi tidak mendesain kayu salib untuk mengubah hidup orang, tapi untuk membunuh hidup orang. Nah demikian juga dengan kita. Pertobatan adalah membunuh kehidupan lama kita. Kita serahkan kepada Tuhan, dibangkitkan dengan kehidupan yang baru, dan izinkan Tuhan mengubah. Roh kita instantly dirubah, tapi konsep berpikir kita dan fisik kita gradually berubah. Kalau instantly dirubah, kita yang gak tahan.
kita yang akan collapse, kita yang akan fainting. Oke, sekarang ayat yang berikutnya, kita buka Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan, saudara yang suka mengidolakan seseorang, waduh, khotbahnya luar biasa pendeta itu. Wah, kuasanya melayani luar biasa. Wah, hebat. Aku berharap dia jadi gembalaku. Aku berharap dia menjadi tuntun. Kita mengacu kepada orang-orang hebat. Saya mau berkata, delete sikap seperti itu. Karena bagaimanapun hebatnya seseorang, Anda akan punya kelemahan. Orang itu akan punya kelemahan. Dan pada waktu Anda tahu kelemahannya, kita bisa kecewa. Kalau Anda mau mengidolakan, hanya satu, Yesus Kristus. Idolakan Dia. Saya banyak kali mendengar, ada banyak ibu-ibu berkata begini, I wish my husband like you, Pak. What? No, saya bilang, kalau Anda berharap suamiku seperti aku, you nyesel nanti. Ya, tanya istriku. Dia bilang hanya oleh kasih karunia aku bisa bertahan. Tanya istrinya. Jangan berpikir bahwa gembalamu superhero dan lain sebagainya. Ada banyak anak-anak berkata, I wish my father like you, Om. What? No, your best dad is not me. Your best dad is your dad. Tanya Yosi, tanya Shirley, tanya Ilu. Nah, bener. Saya ngomong belak-belakan. I'm not better than you. Yang membedakan adalah seperti ayat 29 berkata, siapa yang dipanggil, siapa yang dipilih, siapa yang ditentukannya menjadi gambaran serupa anaknya. Saudara, semakin Tuhan memanggil engkau, semakin sakit hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun kau mau berontak, mau berantem, mau apa, lama-lama Tuhan gebugin saudara dan Tuhan terus akan hancurkan hidupmu dan Tuhan akan buat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah. Dan pada waktu kita diproses seperti itu, ini tanya istriku, Tuhan pulangkan saja aku ke kandangmu Tuhan. Pulangkan saja aku bersama dengan Engkau. Enak Tuhan bersama dengan Engkau. Istri saya bilang, enak jalan pintas lu ya gitu loh. Ya gue gak mau jadi janda muda, dia bilang gitu. Saudara, semakin kita dipanggil, semakin kita diproses, semakin kita ditekan, semakin kita dikikis. Makanya saya bilang jangan pengen dari orang lain. Jadilah dirimu sendiri, maka itu yang terbaik. Kalau mau idola, idolamu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang akan metamorfosis, dengar baik-baik. Bahwa kita harus mengalami perubahan dengan dua cara. Saya kasihkan dua cara. Saudara, kalau mau engkau melakukan metamorfosis, bukan kau, tapi Tuhan yang mengubah engkau, ada dua cara praktis yang saya ajukan. Satu, yes, and satu, no. Yes gini, no gini. Yes kepada semua firman Tuhan. Dengan yes kepada semua firman Tuhan adalah bohong kalau engkau yes kepada dunia. Are you with me? Yang kedua, no kepada dunia dan yes kepada firman. Tangkap gak ini? Ya sama aja, cuma dua arah. Makanya saya bilang dua cara. Kita tidak mungkin mau yes kepada Tuhan,
Lalu kita yes juga kepada dunia. Bohong. Gak mungkin. Kita juga harus berkata tidak kepada dunia, baru kita bisa yes kepada Tuhan. Tidak ada in between, tidak ada di tengah-tengah. Nangkap maksud saya? Makanya Tuhan juga bilang gini dalam Wahyu pasal 3. Aku mau kamu panas, dingin tidak? Iya. Kalau kamu dingin, dinginlah. Kalau kamu panas, panaslah. Kalau kamu suam-suam kuku ada di tengah, separuh air dingin, separuh air panas, jadi anget, nyaman. Nah, tidak ada kata nyaman di dalam kehidupan kekristenan. Justru nyaman adalah ancaman yang paling bahaya yang membuat kita tidak bertumbuh. Comfort. Discomfort adalah satu-satunya cara untuk membuat kita bertumbuh. Oke, saya masuk poin terakhir. Saya punya waktu 5 menit, hopefully selesai. 4. Pengaruh atau dampak dari komitmen total kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2b berkata demikian. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba lihat saya sebentar. Ada banyak orang bertanya kepada saya begini, Pak gimana sih tahu kehendak Allah? Pak gimana sih tahu caranya purpose dan destiny kita? Saya bilang easy. Kenapa easy? Anda tidak akan pernah bisa tahu purpose dan destiny-mu kalau Anda suam-suam. Anda tidak akan pernah tahu purpose dan destiny-mu dengan benar kalau Anda tidak 100% sold out kepada Tuhan. Karena pada waktu Anda sold out kepada Tuhan, Tuhan akan begitu intim dengan Anda dan firman yang Anda baca itu akan berbicara kepadamu secara pribadi dan akan mengguide-mu. Karena firman itu adalah hidup dan hidup itu sendiri yang penuh dengan kuasa yang menunjukkan cara kita harus bagaimana ketemu dengan purpose dan destiny-nya Tuhan. Jangan tanya kepada pendeta, jangan tanya kepada para nabi, Pak nubuatin aku dong, Om nubuatin aku dong, siapa tahu nanti Tuhan bicara. Saudara dengar baik-baik. It's easy untuk menubuatkan orang, tetapi kalau engkau tidak terima itu sebagai satu kebenaran dari firman, engkau sendiri nanti akan bingung. Apa benar ya, nyata nggak seperti itu? Iya kalau penubuatannya benar, engkau juga tidak menerimanya dengan benar, ya podo wae. Nangkep nggak? Saudara, cara satu-satunya untuk mempersembahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, whatever ever happen in you, jangan izinkan ada kekecewaan dan kepahitan sakit hati lalu Anda mundur dari Tuhan. Dan karena Tuhan tidak berjanji bahwa hidupmu tidak akan pernah kecewa. Tuhan tidak berjanji bahwa hidupmu tidak akan pernah ketemu masalah. Tapi yang Tuhan berjanji bahwa aku menyertaimu. Aku selalu bersamamu. Kekecewaan, kesalahan, kejatuhan, melakukan dosa bukan tanda Tuhan meninggalkan engkau. Sebaliknya, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan bukan tanda bahwa Tuhan memberkati engkau. Belum tentu. Kalau tanda keberhasilan, kesuksesan, ketenaran Tuhan memberkati Anda, orang yang paling diberkati adalah orang yang ateis semua. Sekarang orang-orang yang paling kaya, orang yang paling sukses, orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Are you with me? Kalau saudara tahu pengaruh dari sebuah penyerahan dan komitmen kepada Tuhan adalah mengenal jalan Tuhan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya bacakan di dalam Amplified Bible mengatakan demikian. So that you may prove, tadi saya sudah jelaskan sedikit dalam kurung, for yourself what it is good and acceptable and perfect will of God.
Jadi waktu Anda bersedia menyerahkan hidupmu menjadi komitmen yang indah, menjadi sacrifice yang indah di hadapan Tuhan. Walaupun sakit, dibakar. 2-3 minggu lalu saya berkata jadi barbecue hidup-hidup. Perjanjian lama sebelum di barbecue dibunuh dulu. Perjanjian baru hidup-hidup. Bahkan tidak dipaksa. Tapi diizinkan kita naik sendiri ke mesbah korban bakaran. Di atas mesbah korban bakaran, Tuhan, Tuhan kerja tapi nggak mati. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak menghendaki Anda mati. Tapi yang mati adalah dagingmu. Kita dipangkas, kita dipotong, kita dibuat menjadi tidak berdaya. Yang tadinya kreatif menjadi tidak kreatif. Yang tadinya kelihatan hebat menjadi kelihatan tidak hebat. Kehilangan semua kehilangannya. Tapi pada waktu dia kehilangan semuanya di atas mesbah korban bakaran, disitulah kehidupan baru dari Tuhan muncul. Dengar baik-baik, kehidupan yang total, yang mempersembahkan, yang menjadi perkenan dan hidup yang indah dan sempurna di hadapan Tuhan, tidak akan pernah muncul sebelum kematian dalam diri kita terjadi. Nah, untuk membuat kita mati, Tuhan akan memakai segala macam cara untuk menyakiti kita. Mungkin ini firman yang jarang saudara dengar. Firman yang sangat keras buat hidupmu. Tetapi saya mau mengajar Anda dengan kehidupan yang dari Tuhan. Bukan apa yang saya pikir baik. Beberapa ayat terakhir, udah habis. Ekstra 5 menit. Yohanes 5 ayat 19-20 berkata demikian. Ini contoh daripada Yesus sendiri. Yesus berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sehingga kamu menjadi heran. Coba sekarang lihat saya kemari. Coba lihat saya semua. Bukan lihat ayat lagi, lihat saya. Saya akan menjelaskan satu frasa yang sangat membuktikan bahwa kita jauh lebih mudah daripada Yesus. Yesus sama dengan Tuhan sama enggak? Kuasanya sama enggak? Posisinya sama enggak? Tapi waktu dia turun ke bumi, dia tinggalkan semua posisinya. Dia tinggalkan semua ketuhanannya. Sorry, saya salah. Bukan ketuhanannya, kemuliaannya. Kuasanya, kehebatannya dia tinggalkan. Ketuhanannya tidak dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan atributnya sebagai Tuhan. Ini satu posisi yang sangat sulit. Dia menjadi manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Bagi kita untuk menyerah kepada Bapa di sorga, kepada kehendak Tuhan, much more easy. Kenapa? Karena kita makhluk ciptaan. Gak punya kuasa, gak punya apa-apa, gak punya kemuliaan, gak punya apapun. Kita ini memang makhluk yang diciptakan. Tetapi bagi Yesus, untuk submit kepada Bapaknya total, beribu-ribu kali lebih susah. Karena dia tahu bahwa dirinya Tuhan. Tapi Alkitab berkata, dia meninggalkan semuanya. Jadi kalau kita baru punya mansion, baru punya mobil mewah, baru punya mobil sport, baru punya pesawat pribadi, sudah sombong banget. Kecil. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Saya tanya siapa orang paling kaya di muka bumi? Siapa? Ayo dong cepet, saya selamat nih. Bill Gates, you wrong. Siapa? Ada orang bilang Salomo, you wrong. Salomo cuma sekian persen dari seluruh aset dunia. Bill Gates juga cuma sekian persen dari seluruh aset dunia. Siapa orang paling kaya? Adam. Adam adalah orang yang paling kaya pernah hidup di muka bumi. Karena seluruh bumi dan segala isinya Tuhan percayakan kepada dia. Tuhan percayakan kepada dia.
Salomo cuma bagian sedikit dari Yerusalem, dari Afrika kekayaannya. Itu pun sudah sampai sekarang dikenal, belum pernah ada orang yang melampaui kekayaan Salomo. Kalau ada orang bilang siapa orang paling pandai, orang paling bijaksana, orang bilang Salomo, saya bilang enggak. Adam. Tetap Adam. Kenapa? Karena dia adalah orang pertama yang Tuhan ciptakan dengan seluruh keberadaan Allah ada di dalam dirinya. Tuhan menciptakan binatang, gak perlu dikasih tahu. Adam mengenali namanya, Tuhan setuju, Tuhan gak pernah bantah. Apakah bukan hikmat yang besar? Salomo cuma bisa ngomong sama binatang, katanya. Adam bukan cuma ngomong, Adam yang kasih nama binatang. Jadi mari kita kembali bahwa Adam lah yang paling hebat. Dan Tuhan Yesus lahir kembali ke dunia dan mati di atas kayu salib. Untuk mengembalikan apa yang hilang dari Adam. Come on. Dia adalah the last Adam. Ini loh yang kita mesti cari, perubahan kita harus kembali kepada kehidupannya Yesus. Dia mati, dia hidup menebus kita. Untuk memberikan semua yang dia punya kepada kita. Filipi 2. Ayat 5-10, ini menjelaskan tentang Injil yang sebenarnya dari kehidupan Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Tuh, dengar. Saudara dan saya bisa punya pikiran Kristus. Amin. Jangan bilang gak bisa Pak, dia kan Kristus, saya kan manusia. Yes you can kalau engkau mau. Karena Tuhan bisa memberikannya kepadamu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Siapa yang di sini pernah mati? Gak ada yang berani angkat tangan, kalau ada ya bohong banget kan? Jesus did it. Sebagai Tuhan dia gak mungkin mati, dia gak mungkin dibunuh, yes. Tetapi dia dengan rela menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Itu yang Yesus lakukan. Ada orang bilang dosaku yang membunuh Yesus, no. Ada orang bilang bangsa Israel yang membunuh, no. Tidak ada siapapun yang bisa membunuh Yesus. Dia menyerahkan dirinya sendiri, totalitas. Satu pertanyaan yang tolong ingin diingat sampai mati. Kapan Anda start mulai dalam hidup dalam kekekalan? Coba jawab. Kapan Anda mulai start hidup dalam kekekalan? Ada banyak orang bilang setelah saya mati Pak. Pada waktu engkau bertobat dan mengaku Yesus Tuhan, engkau hidup di dalam kekekalan. Kematian bukannya start dalam kekekalan. Kematian membuktikan engkau sudah hidup dalam kekekalan. Jadi banyak kita selalu keliru diajar bahwa kematian adalah awal daripada perjalanan kekekalan. No, perjalanan kekekalan Anda dimulai pada waktu Anda bertobat menjadi seperti Yesus, menerima Yesus. That's starting the new heavenly realm dalam hidupmu. The eternity life kamu sudah terima. Yang saya katakan tadi secara roh kau sudah terima, tapi secara jiwa dan secara fisik akan menerimanya. Nah kematian itulah yang membuat kita sempurna hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi buat apa takut mati? Tapi juga jangan minta mati. Jangan cari mati. Are you with me? Saudara, wow, saudara belajar sesuatu? Hidup dengan Tuhan itu seperti itu indahnya. Sekarang saya simpulkan, 4 poin pengajaran saya dalam 2 minggu. 2 kali minggu bukan 2 minggu. Apa dasar sebuah komitmen? Anugerah. Anda tidak bisa melakukan sebuah komitmen dan penyerahan tanpa dimulai dengan anugerah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Apa karakter atau ciri atau tanda dari sebuah penyerahan total atau komitmen? Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi dengan kata singkat, satu kata, apa karakter dari sebuah penyerahan dan komitmen? Pengorbanan, sacrifice. Yang ketiga, apa tuntutan dari sebuah komitmen?
Ada yang negatif, ada yang positif. Tuntutannya yang negatif, no to the world. Yang positif, yes to God and willingly change. Itu tuntutannya. Berani meninggalkan dunia dengan segala kemegahannya. Berani meninggalkan dunia dengan segala kehebatannya. Tetapi yes to God. Dan yang terakhir, apa dampak atau efek dari sebuah komitmen? Mengetahui kehendak Tuhan. Jadi bagi saudara yang bertanya, bagaimana Pak carinya mengetahui kehendak Tuhan? Give yourself totally to God. And God will show you the way. And God will show you your calling. Satu ayat terakhir, nggak ada di dalam PowerPoint saya. Dia menyatukan semua alam semesta dengan segala firman dan kuat kuasanya. Karena dari Dia, melalui Dia, dan untuk Dia segala sesuatu dijadikan. Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia segala sesuatu diciptakan. Itulah inti daripada sebuah kehidupan yang mau memperkenan Tuhan. Bukan your smart, bukan your idea, bukan your fasting, bukan your tithing, bukan everything. Tetapi menyerahkan hidupmu semuanya dalam tuntunan Dia, dikuasai Dia, dan berikan kemuliaan bagi Dia. Tuhan, hamba sudah banyak berbicara, tetapi kami percaya itu pun belum apa-apa. Karena bahasa tidak akan melukiskan kehebatanmu. Bahasa tidak akan mampu membuat pengertian kami sempurna dengan Engkau. Tetapi hanya kuasa firman-Mu yang bisa menjabarkan dalam hidup kami. Hamba persembahkan seluruh jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang online dimanapun mereka berada. Tuhan Roh Kudus, hamba dedikasikan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka bisa mengalami anugerah untuk menyerah kepadamu. Dan yang kedua, mereka bisa menikmati karakter dari sebuah komitmen. Walaupun itu mereka harus sacrifice, harus mengalami kesakitan, bahkan kematian daging. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu yang ketiga kami juga bisa berkata no to the world and yes to God. Terima kasih Tuhan. Dan dampaknya kami hidup bersama dengan Engkau. Semakin hari kami semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya hamba mempersekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu, sehingga benar-benar apa yang Kau lakukan di atas kayu salib, kami pun rela melakukannya, sehingga kami pun mau bersama-sama dengan Engkau di kayu salib, sehingga pada waktu Engkau bangkit, kami pun bangkit dari kemuliaan. Layakan kami semua Tuhan, yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan, yang dalam kebingungan Kau berikan kami jalan keluar, yang dalam masalah Kau berikan kami jawaban, yang dalam kelemahan Kau berikan kami kekuatan, dalam segala aspek kehidupan kami, biarlah kami hanya berserah kepadamu. Let your kingdom come, let your will be done in our life as it is in heaven. Dalam nama Yesus kami mau melakukan Holy Communion. Amin.